Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Bolehkah sama-sama lambaikan tangan bagi Tuhan, Shalom. Haleluya. Kita bersyukur pada Tuhan kalau pagi hari ini kita kembali boleh datang beribadah kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, Dia berikan kekuatan bagi kita. Mari sebelum kita mau mulaikan ibadah kita tundukkan kepala bersama dan kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena anugerah-Mu semata kami boleh kembali datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Mari Engkau sucikan, kuduskan setiap kehidupan kami umat-Mu. Layakkan kami untuk boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu, agar kami beroleh rahmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rindu pagi ini kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mau dedikasikan ibadah kami ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Kita datang pada Tuhan pagi ini karena Dia mengenal kita. Mari kita punya komitmen bersama pagi ini. Sampai akhir hidup kita mau mengiring Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Dia. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu sama-sama kita bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Kita panggil Dia Bapa. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
Mari katakan sama-sama, tak peduli masa lalu. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharga. Aku percaya, aku percaya. Rancangan-Mu itu indah bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Aku kan setia pada panggilan-Mu. Kami mau setia mengiring Yesus seumur hidup kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami angkat hati kami ya Tuhan, menyembah-Mu. Haleluya. Kami mau mengiring-Mu selamanya ya Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami angkat tangan kami angkat hati kami naikkan syukur dan sembah bagi-Mu. Oh, haleluya. Ini kami umat-Mu Tuhan. Kami rindu senangkan hati-Mu. Haleluya. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharga. Ini aku berserah, aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia. Mari katakan lagi, ku ikuti panggilan-Mu. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ini janji kami Tuhan. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Biarlah Tuhan menguatkan kami. Roh Kudus Engkau selalu ada di dalam kami untuk membawa kami semakin mengenal Tuhan. Semakin boleh dibawa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami rindu bersorak lebih lagi pagi hari ini. Biarlah Engkau hadir bertahta di atas pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua jemaat yang siap memuji Tuhan lebih lagi sama-sama berkata, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita.
Beri salam lebih dulu kanan kiri muka belakang. 10 orang minimal. Katakan Yesusku baik bagimu. Haleluya. Saya siap memuji Tuhan lebih lagi. Saya siap bersorak-sorai buat Tuhan. Boleh lambaikan tangan yang siap bersorak bagi Tuhan. Yes. Kita mau bersorak-sorai muliakan namanya. Bersorak-sorai muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Semuanya sama-sama. Param pam 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 pam. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Tepuk tangan sama-sama di atas kepala. Muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Semuanya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Biarkan musik memuji Tuhan. Yes. Ray pada gitar. Semuanya bertepuk tangan di atas kepala sama-sama. Sama papa, para papa papa 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 papa. Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberikan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan, dia perlindungan, dia perlindungan dan pengharapan. Para pam 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 pam. Terakhir. Para pam 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 pam. Sorak-sorai bagi Tuhan kita.
Berapa banyak saudara yang rindu berkemenangan selalu bersama Tuhan, lambaikan tangan. Amin. Kalau kita dibawa dalam kemenangan, maka kita pasti bersuka cita. Amin. Salah satu ciri dari orang yang menang itu sukacita. Karena Tuhan sudah memberikan kegirangan. Kasih senyum terlebih dahulu, kanan kiri muka belakang. Kasih senyum yang manis ya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, kita terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sama-sama ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Lambaikan tangan semua. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, lagi Tuhan memberiku, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, 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 ku bersorak. Sorak-sorai bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita yang pertama bagi Tuhan di amplop yang berwarna coklat. Mari persiapkan persembahan Bapak Ibu yang terbaik bagi Tuhan, yang kita tundukkan kepala satu hati dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan memberikan kekaulan persembahan kami yang pertama, serta kami akan menyiapkan setiap hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar boleh tertanam dalam hati kami, boleh bertumbuh dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi dengan sukacita dan mendengarkan dengan sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Pagi ini apapun yang menjadi beban pergumulan dalam kehidupan kita, mari kita percaya satu hal, Yesuslah jawaban di dalam hidup kita. Albert akan menyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik.
sudah memberi persembahan, sama-sama kita bangkit berdiri. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Katakan hanya Engkau Tuhan Yesus, jawaban di dalam hidupku. Jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari jemaat saja nyanyikan bersama. Yang tak mungkin, katakan semua mungkin bagimu Tuhan. Engkaulah jawaban kami. Oh Yesus. Yang tak pernah kulihat, kepada hamba-Nya kami persilakan. Tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan, haleluya. Itu yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi, itu yang Kau sediakan. Oh, itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami telah menyembah Kau, menaikkan pujian bagi hormat kemuliaan-Mu. Engkau yang bertahta atas pujian kami umat-Mu. Tiba saatnya kami mendengar firman Tuhan. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu. Beri kami hati yang siap untuk didabur firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Oleh kemurahan Tuhan kami boleh tiba kembali di Malang. Kemarin sore berangkat dari Semarang pagi hari sampai di tempat ini sore hari. Puji Tuhan dengan selamat dari Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan, juga kepada Bapak Gembala yang mempercayakan pelayanan pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari kita langsung pada firman Tuhan. Kita membuka di dalam 1 Petrus pasal 1 Petrus pasal 1, baik, kita bangkit berdiri. Saya rindu membaca dari ayat 23, kemudian sambung pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. 1 Petrus pasal 1 ayat 23, sambung pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, puji Tuhan.
Kalau sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. Kita baca hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti, kemuliaannya seperti bunga rumput, rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Nah, sebagai kasih Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan, dikatakan ayat 23 tadi, harusnya sudah dilahirkan kembali. Keselamatan itu, firman Tuhan katakan kepada Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, kau tidak dapat masuk dalam kerajaan surga dan tidak dapat melihat. Melihat aja enggak. Jadi kerajaan raja itu Tuhan Yesus sendiri. Ya, itu harus mengalami. Jadi kekristenan itu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin. Itu pun saya alami umur 28 tahun. Jadi sebelum itu berarti Kristennya keturunan. Keturunan Kristen tidak menjamin. Di kampung kami di Malang Selatan Suwaru itu mayoritas Kristen. Tapi banyak di situ peminum-peminum, termasuk kami ini sudah kena libas minuman itu juga ya. Tapi kemurahan Tuhan, umur 27 melalui sakit, nah disitulah Tuhan memanggil, mulai menyerah ya. Jadi mulainya bagaimana kita? Kisah 2 ayat 38 dikatakan, berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan peroleh karunia Roh Kudus. Roh Kudus itu jaminan keselamatan. Ya, saya pernah waktu sekolah kitab di Beji, saya di tempat yang sepi sebelah kiri jalan merenung begitu ya. Dengar suara iblis kali itu. Apakah kamu selamat? Langsung saya jawab, saya selamat. Buktinya ada Roh Kudus di dalam aku. Dia jaminan keselamatan. Iblis langsung pergi kelihatannya ya. Nah, saudara Tuhan, saudara yang ada di dunia ini sebetulnya seperti padang rumput. Jadi dia bertumbuh. Nah, ya di sini banyak yang muda-muda, bersemi begitu ya, muda itu masa bersemi ya, mekar begitu ya. Tapi jangan lupa habis itu layu dan gugur, mati juga. Tidak ada yang kekal. Amin. Tapi dikatakan firman Tuhan itulah yang tinggal kekal. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Jadi kita mempunyai satu pegangan yang kuat, yaitu di dalam firman Tuhan. Maka dalam Yakobus katakan, terimalah firman Tuhan dengan hati yang lemah lembut, yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Selanjutnya dikatakan tadi, masuk dalam pertumbuhan rohani. Ayat pasal 2 ayat 1, buanglah segala kejahatan tadi, segala macam kemunafikan. Ya, itu sudah kasih Tuhan. Ada penafsir mengatakan kejahatan itu di dalam hati kehidupan yang sudah baru itu seringkali masih datang. Itu yang menyebabkan akan munculnya amarah. Ya, kitab Yakobus mengatakan amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Selanjutnya setelah kita terima Tuhan, kita harus seperti bayi yang selalu haus akan air susu yang murni, itu firman Tuhan yang murni maksudnya. Yang dapat memberi pertumbuhan rohani.
yang dapat membawa kita menuju kepada keselamatan tadi. Selanjutnya kita dipimpin dari iman kepada iman, kata kitab Romawi. Ya, Rasul Paulus berkata, aku punya keyakinan kau dalam Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Bertolak dari iman, nyata kebenarannya dan memimpin kepada iman, sampai kepada iman terakhir, iman yang sempurna. Sebab itu orang yang benar akan hidup oleh apa? Iman. Jadi kita selanjutnya, saudaraku, setelah mengalami pengalaman keselamatan dan mengalami pribadi dengan Tuhan di dalam kemenangan-kemenangan ini, kita datanglah pada Tuhan sebagai batu hidup untuk dipakai sebagai pembangunan rumah rohani. Sekarang banyak gereja-gereja sudah banyak berkembang, tapi kehadiran Tuhan secara rohani ini kurang. Ini tugas kita di akhir zaman. Batu hidup yaitu batu yang digambarkan di dalam kitab bahasa aslinya itu, saya lihat seperti sebagai batu kilangan atau gilingan gitu, atau batu tenun. Jadi yang enggak pernah berhenti. Jadi batu yang aktif. Tenun dia berkarya, berkreasi, berinovasi, ada hasil karya yang indah. Seperti lagu Tangan Tuhan Sedang Merenda, kau kelak akan melihat pelangi kasih-Nya. Amin. Jadi saudaraku, di dalam Tuhan ini sebagai rumah rohani ini ada dua. Ya. Jadi satu, Tuhan memberikan bimbingan rohani, memberikan firman begitu. Saya lihat catatan saya. Memberi petunjuk. Firman Tuhan isinya perintah dan larangan. Seperti Adam, semua boleh kau makan, tapi tentang buah pengetahuan baik dan jahat jangan kau makan. Pada saat kau mau makannya, kamu apa? Pasti Kalau kita ikuti perintah Tuhan, kita menerima berkat-berkat Tuhan pasti. Tapi kalau kita melanggar firman, kita akan menerima akibatnya. Nah, banyak umat-umat Tuhan yang sehari-hari ini kayaknya banyak yang kalah. Banyak tidak sejalan dengan firman Tuhan. Seperti tadi katakan, kemuliaan semuanya di dunia itu seperti padang rumput, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Jadi firman Tuhan itu akan membawa kita bertumbuh secara rohani, yang menghidupi kita terus-menerus. Ya. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa terus-menerus. Jadi kita seharusnya berjalan terus dengan cara Tuhan. Kalau anak Tuhan, mengapa mengalami kekalahan, mengapa banyak mengalami persoalan? Dia ada di dalam rumah Tuhan tapi tidak menjadi batu yang hidup, tidak menjadi rumah rohani tadi. Ya, tidak mendengar petunjuk Tuhan. Tidak mau percaya kepada petunjuk Tuhan. Ya kan? Siapa itu yang ditelan ikan itu, nabi siapa? Suruh ke Ninawe. Dia enggak senang sama orang Ninawe kan? Nah, inilah. Ini menghalangi berkat, makanya harus dibuang. Akhirnya apa? Dia ada di dalam perut ikan, untung dia bertobat. Kayak saya juga, untung saya bertobat. Kalau enggak bertobat, saya pun ada di perut ikan, enggak tahu jadi apa selanjutnya, ya. Tapi di situ dia bertobat, lihat Tuhan berkuasa memerintahkan ikan besar. Nah, saudara Tuhan, ini harusnya kita berkemenangan. Banyak anak Tuhan, kenapa saya lihat di dalam berita-berita mahasiswa-mahasiswa di daerah mana itu kena pinjol semua, saudaraku. Waduh, kena penipuan, ya kan? Pikirnya dapat kemudahan, dapat kemurahan, dapat malah petaka. Seharusnya kalau dia diberkatilah orang yang mengandalkan siapa? Itu. Jadi kita harus bertumbuh secara rohani. Tadinya untuk makanan bayi itulah air susu yang murni. Setelah itu pertumbuhan itu ada dua, melalui makanan kan tentunya. Kedua melalui makanan keras. Ya, kalau ada persoalan atau ini itu kita harus melihat dalam firman Tuhan. Kita mungkin perlu berpikir dulu. Nah, ya. Itu makanan keras nggak langsung ditelan kan, direnungkan dulu kan. Ini menurut Tuhan
kira-kira kalau aku tidak ke Ninawe bahaya nggak? Mungkin begitu harusnya Yunus ya. Nah, Yunus langsung beli tiket, ya langsung pikirnya ini datang. Tapi Tuhan tetap baik ya, amin. Kita seringkali sudah salah, tapi Tuhan tetap baik memberi kesempatan, kemurahan, itu namanya kemurahan. Nah sudah kasih Tuhan, ini pengusaha juga begitu, Om tolong Om, doakan saya Om, utang saya kalau sudah lunas, nanti saya akan bantu Om, misalnya gitu kan. Didoakan setelah diberkati, bantu sekali habis itu hilang, nggak balik lagi, nikmati berkat-berkat cara dunia lagi. Saya layani juga begitu, ada jemaat dulu, ingat saya waktu susah, sehari minta didoakan 7 kali. Ya mungkin Om Adi di sini pernah nggak mendoakan satu orang 7 kali sampean saudaraku. Dia lupanya bawa lamaran-lamaran terus, setiap bawa lamaran, kan sudah doa lagi, ini lain lagi Om, jadi katanya gitu. Ya udah, saya doakan serius Tuhan berkati dia kan. Waduh, ketika sudah mulai diberkati, hilang saudaraku. Wah harusnya perpuluhannya menjadi besar, ini mana enggak setor, malah hilang, dia foya-foya. Aku tahu enggak, saya kaget. Ya, kemarin dia sempat, tapi kalau ada urusan gereja itu dia ikut-ikut, ya Om saya ikut bantu Om. Separuh Om, ya separuh aja aku. Saya takut kalau bantu penuh nanti dia malah merasa dia berkuasa di situ kan, separuh. Saya bilang sama istri saya ini, orang ini bantu renovasi ini, berkatnya besar ini. Tapi itu uang koleksi sama anak buahnya. Bener saudaraku, rupanya habis bantu, belum lama ini. Habis bantu tuh besoknya saya lihat tuh mobilnya tulisannya H805 Fortuner baru saudaraku, 650 juta. Saya dengar dia dapat berkat itu 1 M lebih. Wah bener, Tuhan tuh luar biasa memang. Dia walaupun bagaimana tidak mengingkari hukum firman-Nya, amin. Siapa memberi dia akan diberi. Ya. Jadi silakan Tuhan ini, tapi dia rupa-rupanya enggak pernah lagi gereja. Cuma istri anak-anaknya aja, kamu yang gereja doakan papa ya. Tapi dia caranya duniawi, habis sudahku, kena masalah. Wah itulah makanya goyang juga di gereja ini semua orang-orang anak buahnya ini. Ya, kena masalah. Umatku binasa karena dia menolak pengenalan akan Tuhan, Lusia 4 ayat 6. Dia menolak pengenalan akan Tuhan, bahkan dia menolak ajaran Tuhan. Saya lihat di dalam bahasa aslinya itu ternyata binasa itu dikerat saudaraku. Kemarin saya bilang sama itu Om Roy itu ya, Pak dosen, dikerat, dibuang saudaraku, terbuang dia dari DPO. Waduh, ini nanti waktunya saya akan memulihkan, saya akan hubungi. Saya juga minta di mana dia, istrinya bilang nanti Om saya kasih nomornya Om karena dia nggak bisa bebas. Ya, dikerat saudaraku. Menolak ajaran, ternyata ajaran itu ternyata di dalam membawa persembahan ajaran imam. Dia terima berkat yang baik, tapi memberinya yang tidak baik. Kata kita lagi itu apa? Menghina Tuhan. Tapi di sini nggak ada ya. Saudaraku salah persepsi. Harusnya kalau kita belum diberkati kita setia, waktu kita diberkati kita harusnya tetap setia. Dan Tuhan pasti tetap setia. Halo? Berkatnya bukan lagi yang gini-gini, harusnya berkatnya gunung. Saya merenungkan, saya dengar berkatnya itu 6M saudaraku. Waktu mulai saya mintakan berkat sama Tuhan. Wah itu 6M itu kalau perpuluhan sama saya bisa beli Fortuner. Halo? Tapi oh puji Tuhan. Sorry, ini di sana kadang-kadang diam begini saudaraku, tapi di sini saudaraku tersenyum ya. Enggak. Karena sekarang diam tadi saya halo. Saudaraku, ini banyak prinsip yang keliru. Kita harus berani mengandalkan prinsipnya Tuhan. Amin. Supaya saudaraku apa? Menjadi berkat. Membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Itu maksudnya menjadi rumah rohani. Yang kedua itu maksudnya Tuhan itu supaya, mana kacamata saya sebentar saudaraku. Ya. Udah mulai tuwek pikun lagi. Mana tadi kacamatanya ini? Puji Tuhan. Nah sudah kasih Tuhan ini. Oh ketemu di sini ini. Inilah mulai.
Malam sudah mulai lansia ternyata saudaraku ya. Yang kedua, supaya kita mempersiapkan untuk rencana Tuhan masuk dalam kemuliaan nanti, yaitu jiwa-jiwa. Tujuan Tuhan menyelamatkan saudara, Yesaya 42 ayat 6, untuk maksud keselamatan. Amin. Saya kan tadi dipesan paling lama 30 menit, tapi nanti saya 25 menit. 30 menit. Oke, kita lihat di dalam Yesaya dulu ya. Haleluya, puji Tuhan. Yesaya 42. Ini luar biasa tuh, Tuhan punya rencana ini ya. Ayat 6, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan ya. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa dan seterusnya. Mengeluarkan orang-orang yang ada di dalam belenggu, di dalam kegelapan. Apa yang belum terjadi aku akan nyatakan. Tuhan sudah menubuatkan, memberitahukan sebelum itu terjadi. Dan aku tidak memberikan kemuliaanku kepada patung. Kita nggak boleh jadi anak Tuhan Kristen yang patung cuma diem doang. Tapi tadi batu yang hidup itu batu yang aktif. Menjadi jemaat-jemaat yang aktif, aktivis gereja yang aktif, membawa kemuliaan Tuhan. Kalau di sini kita memuji, mempermuliakan Tuhan, kita di luar sana menjadi berbeda karena kita telah menerima firman Tuhan. Petunjuk-petunjuk ilahi. Firman Tuhan itu sebenarnya tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tapi dia akan berhasil. Amin. Tapi di luar sana banyak yang kurang mempercaya. Itu saya sedih kadang-kadang. Seperti ini kan saya bilang, kan saya sudah bilang, belajarlah taat ya, jangan enggak taat. Nanti orang yang mengandalkan manusia dan kekuatan sendiri, firman Tuhan katakan terkutuk. Ayat di atasnya Yeremia 17 itu ternyata apa? Dijarah, diserahkan musuh, dikerat tadi. Benar terjadi baru, wah benar om. Benar firman Tuhan, amin. Itu. Maka puji Tuhan, saudara Tuhan. Jadi kita, saudaraku tahu, saya sedikit kesaksian, pada tahun lalu istri saya itu sudah masuk ICU, harusnya. Saya sudah tanda tangan. Waduh, baru COVID begini, sakit. Mau kontak sama keluarga enggak enak, mau kontak jemaat juga enggak enak kan. Saya bilang kepada istri saya, biasanya kalau jemaat sakit cari Tuhan ya, Tuhan tolong ya. Sekarang giliran kita sakit gimana ini? Saya bilang, kita harus melakukan itu pesan yang sama. Kita carilah aku maka kamu akan hidup, amin. Udah setengah mati saudaraku. Tinggal nggak tahu berapa perempat itu, berapa hari ya. Tapi oleh kemurahan Tuhan di rumah sakit memuji-puji Tuhan, ngajak menyanyi. Tuhan bertahta atas pujian umatnya. Kalau Tuhan bertahta itu kira-kira apa saudaraku yang terjadi? Tuhan berkuasa memerintah, amin. Nah, ini sakit begini, buat Tuhan kecil, ya. Kita muji-muji Tuhan. Istri saya seperti Elia, lihat sudah ada turun belum tensinya 158, padahal dia tensi rendah. Kalau pulang dokternya bilang ini wassalam atau stroke. Wassalam apa dok? Dokternya nggak mau jawab. Saya tanya dokter jaga. Wassalam itu gini loh om, secara medis ini naik karena asam lambung naik. Setelah itu turunnya sampai di mana? Turun terus om. Wow, lah itu wassalamnya turun terus. Istri saya, tapi kita biar dokter punya keputusan, tapi kita punya keputusan iman pada Tuhan, pasti akan selamat, akan tertolong. Siapa yang berseru akan diselamatkan. Nyanyi. Sudah turun belum? Saya bilang. Ya, aku tak nyanyi. Saya bilang, biasanya nyanyinya ini mandi, bukan nyanyi yang mandi, Tuhannya yang hadir ya. Lagunya orang dulu, buatlah jalanmu dalam saya. Ya, kita hanya tanah liat, dia penjunan. Biar terserah Tuhan. Dicampurkan dalam rencana Tuhan itu lagu itu kan. Kuturut maumu apa? Ketika hadirat Tuhan turun, saudaraku, tensinya tiba-tiba normal. Dokter jaganya, om, gimana dok?
Tante sudah normal, sudah sembuh, bisa pulang om. Begitu kita sampai di rumah, jemaat pada datang, lu tante gimana kok sudah sembuh? Sudah sembuh gimana? Ya memang sembuh. Gimana, naik apa? Naik motor. Oh, sembuh tante, sembuh. Ya, semua orang heran, padahal sakit sudah 3 bulan enggak bisa makan. Ke rumah sakit, di rumah sakit bukan dokter yang nyembuhin, muji Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan. Halo? Ada rahasianya saudaraku. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 6 tadi, siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Apa yang ada di dalam Tuhan? Di dalam Tuhan ternyata kuasa kematian, perjanjian dengan maut, dengan ilah yang lama, dengan dosa-dosa yang lama. Ketika kita bertobat, dibatalkan. Halo? Oleh Tuhan dibatalkan. Kita baca aja ya. Nah disitulah saya lihat, apa ya ini yang terjadi? Oh Tuhan batalkan. Tuhan batalkan kematian, Tuhan batalkan sakit penyakit. Maut dan sakit itu sebetulnya kakak adik saudaraku ya. Kalau kakaknya dibatalin, kamu gak usah sakit-sakit lagi, adiknya pasti juga sembuh, amin. Orang dulu zaman Pantekosta, ada waktu itu di gereja kami ada banyak orang sakit. Mana yang paling parah? 15 tahun, 25 tahun. Oh Pak, saya 40 tahun lumpuh. Yang lumpuh maju. Lihat sini, yang lumpuh. Dengan nanti kalau Opa kasih perintah, kerjakan ya. Ya, dia berdoa tuh. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus, berdiri, langsung berdiri saudaraku, orang lumpuh itu. Berjalan, langsung berjalan saudaraku. Ada kuasa, waduh. Lihat yang sakit-sakit lain, lihat ini, yang parah disembuhkan. Yang lain disembuhkan, semua disembuhkan. Amin. Itu kiranya bisa kembali lagi. Kalau kita benar-benar datang pada Tuhan, punya prinsip Tuhan. Amin. Sebab apa firman Tuhan? Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Itu yang saya kerjakan. Padahal dokter sudah ultimatum Pak, kalau ke ICU BPJS-nya kan kelas 3. Minimal harus 1 hari tambah 3 juta. Ya. Tapi kita punya Tuhan yang kaya. Amin. Kita baca di dalam ayat terakhir. Sudah ya, jadi enggak panjang-panjang jadi kita, tapi nanti Roh Kudus yang bekerja ya. Ayat terakhir Yesaya 28. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Masih kurang atau bagaimana? Puji Tuhan. Yesaya 28, kita baca ayat 16 ya, di dalam 1 Petrus 2 ayat 6 tadi. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan bagimu dasar di Sion, sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, satu dasar yang teguh, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Di sini tidak gelisah, berarti ada jawaban. Tidak dipermalukan. Amin. Seperti saya mestinya kena sekian juta, free ya. Pulang sehat, semua orang heran. Tadi perginya sakit, pulangnya sembuh. Bukan dokter, tapi dokter di atas segala dokter. Haleluya. Apa dikatakan? Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sipat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan pohon, dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Perjanjianmu dengan maut itu akan ditiadakan, dan persetujuanmu dengan dunia orang mati itu tidak akan tetap berlaku. Apabila cemeti desis dengan kerasnya, kamu akan hancur diinjak-injak. Ya, saudaraku, dikatakan persepakatan dengan maut akan ditiadakan. Ya. Jadi saudara kasihan Tuhan, kita setelah di dalam Tuhan percaya, saudaraku, hidup mati kita bukan ditentukan oleh dunia ini, tapi oleh Tuhan. Kalau kita hidup, berarti bila aku hidup, itu adalah untuk Tuhan. Amin. Rasul Paulus berkata, kalau aku hidup untuk Yesus, kalau aku mati, keuntungan. Tapi aku disuruh 2 pilihan, aku memilih hidup supaya dapat memberi buah, berkarya buat Tuhan. Amin. Amin. Ya. Sebagai kasih Tuhan, sebab itu mulai sekarang carilah Tuhan. Carilah firman Tuhan. Saudaraku, simpan di hatimu. Ada persoalan, saudaraku, mulai itu adalah latihan untuk saudaraku mengalami kemenangan. Latihan
iman untuk percaya. Ya, amin. Sebelum kita menyembah Tuhan, saya rindu supaya saudara terima berkat pagi ini. Saya kemarin mau pergi kemari pun dalam pergumulan, saya tidak ada persiapan. Waktu minggu-minggu yang lalu saya sudah siapkan persiapan. Pak Gembala gini, ini kan Pantai Kosta mundurlah minggu depan ya. Oh iya, saya bilang. Saya cuma mundur minggu depan. Ini kan belum selesai Pantai. Oh iya, saya mundur lagi. Wah, persiapan saya kepakai yang lain-lain. Akhirnya saudaraku, walaupun itu enggak terlalu banyak, paling enggak walaupun 500, tapi kalau enggak ada ya kan. Saudaraku apa? Perempuan yang peka itu istri. Gimana ini? Tenang dulu. Itu kan masih kita berangkatnya Sabtu, jangan Jumat. Supaya mengulur waktu, ada waktu untuk apa? Kita percaya kita. Saya berdoa, Tuhan, sekarang waktunya Engkau menyatakan kuasa firman-Mu. Aku percaya Engkau sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Namanya apa? Yehova. Yehova, harus tahu itu nama-nama Tuhan ya. Setelah itu apa yang terjadi saudaraku? Saya lihat wajahnya seorang yang anaknya pernah saya layani. Setiap ada persoalan dia datang ke rumah saya, Om tolong ayah saya ya. Akhirnya ayahnya saya layani sampai dia dipanggil Tuhan dengan selamat ya. Nah anak itu dipakai Tuhan. Tapi rupa-rupanya mungkin dia belum siap. Saudaraku, sore hari saya tidak menyangka hari Jumat itu hari doa. Jemaat pada membawa berkat saudaraku. Padahal biasanya itu enggak pernah ya. Saya pikir wah ini memang Tuhan menyatakan kuasanya. Amin. Tuhan menyatakan firman. Ini aku. Amin. Puji Tuhan. Nah oke, kita sekarang berdiri, kita akhiri firman Tuhan ya. Saya percaya nanti Tuhan yang akan berkata-kata buat saudara. Selidiki aku ya. Lihat hatiku. Puji Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Naik sedikit. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha tahu dan melihat hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, haleluya, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha tahu, dan melihat hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sudah kasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur pagi hari ini kita mendengar firman Tuhan bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan bukan saja hanya menolong perkara-perkara yang ringan, bahkan kematian pun sudah ditiadakan. Karena Yesus mati, Dia merebut kunci maut, Dia mengambil kunci maut di tangannya. Jadi bukan di dalam kuasa si jahat lagi. Dan Dia memberi kemenangan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Dia, percaya pada Tuhan.
Haleluya. Maka itu pengalaman seperti Raja Daud, sekalipun aku di lembah bahaya, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu menghiburkan aku. Juga saudaraku, hari ini ke depan, mungkin persoalan tidak menjadi mudah, tetapi ada perjanjian Tuhan. Tuhanlah yang mau mengatasi semuanya. Tuhanlah yang memberikan pertolongan dan kemenangan bagi umat-umatnya. Biarlah kita mengubah mindset kita. Jangan kita dengan cara dunia, mari kita hadapi dunia ini dengan cara Tuhan. Tuhan sudah memberi kemenangan buat kita, yaitu iman kita yang mengalahkan dunia ini. Telah kulihat. Mari kita angkat tangan kepada Tuhan, haleluya. Dialah bala, haleluya. Di hidupku, oh ku berjuang sampai akhirnya. Sekali lagi telah kulihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapat aku tetap setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa Allah Tuhan kebenaran firman yang hidup, hamba-Mu telah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Kami percaya Allah Roh Kudus mengambil alih untuk menerjemahkan dalam kehidupan kami, memberikan pertumbuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari, minggu lepas minggu, datang padang bulan, bahkan pada bertahun-tahun yang akan kami lewati. Kami percaya bahwa Tuhan telah membatalkan rencana-rencana maut di dalam kehidupan kami. Lewat kematian dan kebangkitan-Mu, Engkau hadir mengambil alih seluruh kehidupan kami. Baik kami sebagai pemuda mahasiswa, PNS, swasta sekalipun, kehidupan kami Tuhan menjadi jaminan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, berkati pelayanan di mana hamba-Mu berada. Tuhan berkati sebagaimana Engkau berkata, alangkah indahnya tapak-tapak kaki hamba-Mu yang memberita kebenaran itu. Gembala jemaat, bahkan jemaat di tempat ini diberkati oleh Tuhan, karena hari ini Tuhan mengunjungi kami, menyampaikan maksud dalam kehidupan kami, membatalkan rencana maut di dalam kehidupan kami, mengingatkan kami bahwa Engkau Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Engkau adalah Allah kota benteng keselamatan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikan itu dalam hidup kami, jadikan itu suluh terang dalam kelangkah hidup kami setiap hari, sehingga kami selalu ada dan ada di hadapan hadirat Tuhan. Kasihani kami menurut kasih sayang-Mu yang besar dan setia itu. Dalam berkat nama Yesus kami menyambut dan menerima kebenaran firman. Haleluya. Amin. Mari saudara kita memberikan, silakan duduk saudara, memberikan persembahan yang kedua. Kalau mau berdiri ya nggak apa-apa ya. Kita naikkan pujian Allah itu baik. Ya. Haleluya. Kau
Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah saudara, pekerjaan Tuhan sepekan hari Selasa sudah tentu ada kegiatan persekutuan sel, dan hari Rabu adalah persekutuan kelompok sel gabungan ya. Hah? Betul ya? Dimulai jam 6 sore. Jadi saudara kalau nggak datang rugi ya. Biasanya itu ada lomba-lomba apa. Yang penting ada makan-makan enak saudara ya. Lalu hari Kamis pemuda jam 6 sore, Jumat doa puasa jam 6 sore, dan hari Sabtu ada ibadah keluarga muda. Kalau tidak di tempat ini juga biasanya di keluarga-keluarga itu. Nah itu saudara-saudara, dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hadi Susanto, ya, dia ini kakak saya, saudara ya. Beda 14 tahun dengan saya. Jadi saya lahir tahun 48 dan dia lahir tahun 60, saudara ya. Nah itu saudara ya. Jadi waktu dia datang ke sini kan pengecang nggak tahu saudara ya. Opa apa? Kakaknya Opa datang ya. Ya puji Tuhan dia jadi hamba Tuhan di Semarang. Makanya saudara ya baik hamba Tuhan lain apa kakak saya ini saudara, kalau ada hamba Tuhan di sini nanti kalau saudara keluar silakan bersalaman dan juga salam Pantekostal saudara ya. Saudara mau berbagi berkat ya Tuhan memberkati. Nah, Ibu Gembala ini tidak ada di tengah-tengah kita, tapi nanti sore dia saudara, karena dia menjadi panitia, dia kan punya kelompok SMA itu banyak sekali. Ya, itu ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Katolik. Nah dia termasuk jadi salah satu pengurus yang Kristen ini. Dia sudah pamit, aku enggak bisa ikut. Loh lah ya apa? Ya, saya ini kan hamba Tuhan, memundur dari kepengurusan itu. Lalu teman-temannya bilang, ya siapa lagi nih Mbak Rita? Ini kan juga untuk kesaksian ya di tengah teman-teman yang Muslim itu, yang waktu Natal itu yang pakai jilbab-jilbab itu ikut hadir saudara ya. Nah seperti itu. Jadi saya bilang sudahlah nggak apa-apa, mama tetap di situ jadi berkat di sana ya. Jadi sedang merayakan Paskah di Bromo saudara ini ya. Mulai kemarin itu ceritanya. Waktu lalu itu nggak bisa lagi karena kan mesti dapat sewa jeep itu saudara, itu yang sulit ya karena menyewa banyak. Nah, kemarin itu bisa dapat untuk kemarin hari Sabtu. Nah seperti itu. Puji Tuhan. Nah saudara-saudara di beberapa juga mau ikut ibadah di sini nih ya teman-temannya Ibu Gembala yang Kristen. Ada yang ikut doa Zoom pagi itu yang sudah ada di Surabaya itu sebetulnya ibu itu ya. Puji Tuhan. Nah, saudara setiap pagi ada doa lewat Zoom di sini. Jadi saudara tinggal mengaktifkan Zoom saudara lewat Gloria 1, Gloria 2, Gloria 3. Saudara bisa akses di situ. Ya, Tuhan memberkati saudara. Itu saja, saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Macam-macam ya sudahlah. Ya, mari kita saksikan bersama video ya GFC ini. Apa ini, saudara? Kamera roll and Aduh capek. ayo semangat, together we can do great things. Semangat. Ayo, semangat. Semangat.
Rombongan Gloria Family Camp, anak-anak yang sudah survei. Tempatnya seperti ini, di lereng gunung ya, di pegunungan kan. Eli ini tolong dihibur ya, sejak dia diputus pacarnya itu roto error kadang-kadang. Ada El kelakuanmu. Oh ya, untuk seluruh jemaat GPD Gloria, jangan lupa daftar untuk acara GFC kita di tanggal 21-22 Juni di Villa Panderman Hills, Batu. Jalan-jalan beli seledri, Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari saudara kita bangkit berdiri bersama. Kita tamatkan ibadah kita. Tuhan, mari tangan kita. Haleluya. Saudaraku sekalian, tiba saatnya pulanglah dan terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, kasih karunia, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Tuhan memberkati.